Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, julukan baru Pratama Arhan, Lily Pali bela Sintayong, surat cinta FIFA untuk Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Penampilan Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendapatkan pujian dari pelatih PSS Sleman Marian Mihail. Pelatih asal Rumania itu menyebut skuad Garuda bermain Spartan dan menyulitkan sang juara dunia. Pasalnya Argentina yang berlabel juara Piala Dunia 2022 cuma mampu menang dengan skor 2-0 dalam FIFA Matchday kemarin. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu pun juga melemparkan pujian kepada kinerja lini serang tim merah putih, di mana sepanjang laga barisan lini belakang Timnas Indonesia memang tampil begitu apik. Mereka bermain sangat disiplin dan menjadi tembok kuku buat Indonesia. Beberapa kali intercept dari pemain macam Elkan Bagot, Asnawi Magwalam, dan Rizky Ridho bisa menghentikan serangan tim Tenggo. Media Argentina Buenos Aires Times memuji tangguhnya pertahanan Timnas Indonesia saat melawan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya solidnya pemain Timnas Indonesia dalam menjaga lini pertahanan sudah membuat para pemain Argentina harus bersusah payah untuk mencetak gol. Padahal sejumlah peluang didapat Timnas Argentina sejak awal laga untuk membuka keunggulan atas tuan rumah. Tetapi semua peluang itu berhasil digagalkan oleh kiper Timnas Indonesia Hernando Ari dan juga sang bek Jordi Amat. Lemparan maut Pratama Arhan yang membuat kiper Argentina Emiliano Martinez ketar-ketir ternyata membuat sejumlah pihak menyorotinya. Salah satunya adalah datang dari media Argentina La Nación. Pasalnya, lemparan maut ini memang tak banyak pemain yang melakukannya. Bahkan media La Nación juga sekarang punya julukan baru untuk Pratama Arhan berkat lemparan maut tersebut, di mana mereka menjuluki Arhan sebagai El Loco de los Laterales, atau dalam bahasa Spanyol yang berarti orang gila di tepi lapangan. Seperti yang kita tahu bahwa pemain muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan puja-puji dari jurnalis Eropa karena tampil gemilang di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Mendapati pujian ini, Marcel pun bereaksi. Dia langsung membalas cuitan jurnalis Eropa itu dengan kata-kata yang berkelas dan rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya, tapi masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar, jawab Marcelino. Kelemahan Marcelino Ferdinand yang perlu diperbaiki. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang paling dipuja-puji usai tampil apik bagi Timnas Indonesia. Akan tetapi ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh sang wonderkid skuad Garuda ini. Contohnya adalah saat pengambilan keputusan, seperti situasi counter attack dengan telah melepaskan umpan kunci bagi rekannya. Padahal terlihat dalam beberapa kesempatan rekan-rekannya sempat berlari ke ruang kosong saat Marcelino menguasai bola dalam transisi bertahan ke menyerang. Selanjutnya adalah terlalu banyak dribble. Meski ia berhasil mendapatkan pelanggaran saat melawan Argentina, dribble yang terus-menerus dilakukan Marcelino membuat ritme serangan balik Timnas Indonesia saat itu menjadi kacau, sehingga mudah kehilangan momentum. Hal ini pun digambarkan sebagai pemain individualis. Hal ini tak hanya terlihat di laga kontra Argentina saja, namun saat laga melawan Timnas Prancis U21 di Spanyol beberapa waktu lalu, Marcel juga kerap menunjukkan kemampuan olah bolanya. Stefano Lily Pali akhirnya angkat bicara terkait komentar kontroversial bos Borneo FC Nabil Hussein terkait polemik dirinya yang tak dimainkan oleh Sintayong dalam 2 laga FIFA Matchday. Ia mengaku tak masalah tidak dimainkan. Ia juga tetap bangga bisa masuk skuad Garuda untuk pertandingan melawan Palestina dan juara dunia Argentina. Pemain naturalisasi itu pun menyampaikan terima kasih kepada pendukung Timnas Indonesia yang setia memberikan suntikan semangat. Postingan Stefano Lily Pali ini pun sontak bak meredam kabar yang tengah memanas dan jadi perbincangan. Elkan Bagot menjadi andalan Sintayong ketika laga melawan Argentina. Ia menjadi andalan dan tampil penuh selama 90 menit. Pemain yang berkarir di Ipswich Town ini pun tampil cukup apik mengawal lini pertahanan. Selain itu, ia juga membahayakan gawang Argentina lewat sundulan. Sayangnya sundulan Elkan Bagot itu mampu ditepis oleh Emiliano Martinez, sehingga gawang Argentina masih bersih dari kebobolan. Berkat performanya yang apik, bek setinggi 1,94 meter ini mencuri atensi pemain Argentina. Buktinya Cristiano Romero ingin tukar jersey dengannya. Menariknya, klub Romero Tottenham Hotspur lantas memajang foto Bagot. Terlihat bek berusia 20 tahun ini memegang jersey Argentina milik bek The Lily Whites itu.
Timnas Indonesia akan segera melakukan banyak agenda internasional. Salah satunya adalah Piala Asia 2023. Di mana pada ajang tersebut Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan kejuaraan tingkat benua ini pun akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Jelang kompetisi ini, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini pun berharap PSSI mencarikan lawan tanding Timnas Indonesia yang sesuai kebutuhan Piala Asia. Ia pun menyarankan kepada PSSI untuk berkomunikasi dengan Sintayong. Sebab lawannya sesuai dengan kebutuhan timnas sebagaimana diinginkan Sin adalah prioritas utama federasi. Sekarang target federasi sudah, giliran kebutuhan pelatih seperti apa? Pilihlah lawan yang sesuai kebutuhan tim. Nah, federasi perlu mendengarkan kebutuhan Sintayong. Jelas Kusnaini. Erick Thohir sebelumnya telah mengindikasikan bahwa direktur teknik berikutnya adalah dari Jerman. Bersama dengan itu ada rumor bahwa Joachim Löw bakal menjadi direktur teknik PSSI mengingat dia sedang menganggur sejak meninggalkan timnas Jerman selepas Piala Eropa 2020 pada musim panas 2021 lalu. Namun demikian ketika ditanya tentang Joachim Löw jadi dirtek PSSI, Erick Thohir menolak mengkonfirmasinya. Dia menolak untuk memberi janji-janji palsu kepada fans sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah bisa mengintip calon lawan-lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai dirilis oleh FIFA. Karena FIFA telah merilis ada 11 negara yang berpotensi menjadi lawan skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Di kelompok C saat ini diisi oleh sebanyak 11 negara termasuk Indonesia. Dan anak-anak asuh Sintayong dipastikan tidak akan bertemu negara di sesama kelompok ini adalah Kuwait, Hong Kong, China Taipei, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sementara itu FIFA juga telah merilis kelompok Unseeded yang berpotensi menjadi lawan Sintayong dan Timnas Indonesia. Terdiri dari Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Selama ini kualitas perangkat pertandingan di tanah air kerap menuai kontroversi. Banyak keputusan error di lapangan yang memicu polemik. Tak jarang pemain dan pelatih mencak-mencak di lapangan. Manajemen klub pun sering melayangkan protes kepada Departemen Wasit PSSI. Oleh karena itulah hasil seleksi wasit bisa menjadi acuan bagi PSSI untuk memperbaiki kualitas wasit di Indonesia. Bahkan dalam prosesnya PSSI mendatangkan perwakilan FIFA hingga bekerja sama dengan pihak Jepang. Dan benar saja diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus bahwa perwakilan dari FIFA yang melakukan seleksi wasit dibuat terkejut. Karena dari 160-an orang hanya 18 yang dipastikan lolos kualifikasi. Tentu saja hal ini cukup mengejutkan karena Indonesia memiliki banyak wasit. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengekspos 3 wasit Malaysia yang mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola usai memimpin laga Timnas Indonesia versus Argentina. FAM mengaku bangga wasitnya bisa berprestasi di level internasional. FAM mengklaim kepemimpinan ketiga wasit Malaysia itu mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air.